Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Kartika Putri, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu manajemen farmasi 2. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul pengadaan obat di rumah sakit. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Karenina Cita Amalia selaku moderator sekaligus pemateri, rekan saya Yuhana Sari sebagai pemateri 2, Nita Windy Lestari sebagai pemateri 3. Baiklah, di sini saya akan membacakan poin pentingnya. Yang pertama, definisi pengadaan. Yang kedua, tujuan pengadaan. Yang ketiga, prinsip pengadaan. Yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan. Yang kelima, jenis pengadaan obat. Yang keenam, siklus pengadaan obat di rumah sakit. Yang ketujuh, metode pelaksanaan pengadaan obat. Yang kedelapan, komponen pengadaan obat. 9, sistem distribusi obat pasien rawat inap. Dan yang ke-10 atau yang terakhir, metode distribusi obat. Definisi pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk merealisasikan perencanaan kebutuhan. Pengadaan yang efektif harus menjamin ketersediaan, jumlah, dan waktu yang tepat dengan harga yang terjangkau dan sesuai standar mutu. Tujuan dan prinsip pengadaan. Tujuan pengadaan yang pertama yaitu memperoleh obat yang dibutuhkan dengan harga layak, mutu baik, pengiriman obat terjamin tepat waktu, proses berjalan lancar, tidak memerlukan waktu dan tenaga yang berlebihan. Yang kedua, agar tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai kebutuhan dengan mutu yang terjamin, serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Selanjutnya, prinsip pengadaan. Yang pertama ada efisien, kedua efektif, tiga terbuka dan bersaing, keempat transparan, kelima akuntabel, keenam mutu obat terjamin, ketujuh menerapkan konsepsi obat esensial generik, yang kedelapan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar atau PKD dilaksanakan melalui PBF. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan yaitu ada 5. Yang pertama, penentuan metode pembelian, 2 anggaran dan sistem keuangan, 3 waktu pembayaran, 4 pemilihan distributor, 5 lead time. Meliputi ada 3 yaitu waktu birokrasi, waktu pemesanan, dan waktu pengiriman. Dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Yuhana Sari. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya ada jenis pengadaan obat. Jenis pengadaan obat dibagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan dari pengadaan barang, yang kedua berdasarkan dari sifat penggunaannya, dan yang ketiga berdasarkan waktu pengadaan. Adapun berdasarkan dari pengadaan barang itu dibagi menjadi 3. Yang pertama pengadaan barang dan farmasi, yang kedua pengadaan bahan dan makanan, dan yang ketiga pengadaan barang-barang dan logistik. Untuk berdasarkan sifat penggunaannya dibagi menjadi 4. Yang pertama bahan baku, contohnya bahan antibiotika untuk pembuatan salep. Yang kedua bahan pembantu, misalnya sakarum laktis untuk pembuatan racikan puyer. Yang ketiga komponen jadi, misalnya kapsul gelatin. Dan yang keempat bahan jadi, contohnya bukan kapsul antibiotika atau cairan infus. Selanjutnya yang ketiga itu berdasarkan waktu pengadaan. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu pembelian tahunan atau annual purchasing, merupakan pembelian dengan selang waktu 1 tahun. Yang kedua, pembelian terjadwal atau schedule purchasing, merupakan pembelian dengan selang waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan. Dan yang terakhir, pembelian tiap bulan, merupakan pembelian setiap saat di mana pada saat obat mengalami kekurangan. Selanjutnya ada siklus pengadaan obat di rumah sakit.
Untuk rute yang pertama itu untuk menentukan kualitas, selanjutnya penyesuaian kebutuhan dan dana, setelah itu pilih metode pengadaan, terus pemilihan supplier, kemudian penentuan syarat kontrak, selanjutnya monitor status pesanan, lalu penerimaan dan pemeriksaan, dilanjut dengan pembayaran, distribusi obat, kemudian dikumpulkan informasi dan konsumsi, selanjutnya evaluasi seleksi obat. Kemudian ada metode pelaksanaan pengadaan obat. Metode pelaksanaan pengadaan obat sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa instansi pemerintah. Metode pengadaan perbekalan farmasi di setiap tingkatan pada sistem kesehatan dibagi menjadi 5 kategori metode pengadaan barang dan jasa, yaitu yang pertama pembelian, yang kedua produksi, yang ketiga kerjasama dengan pihak ketiga, yang keempat sumbangan, dan yang kelima lain-lain. Oke, selanjutnya akan dibawakan oleh Nita Windy Lestari. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya ada komponen pengadaan obat. Dalam komponen pengadaan obat terbagi dalam 10 pengadaan. Yang pertama, pengadaan obat merujuk kepada obat generik. Yang kedua, pengadaan obat terbatas pada doen atau daftar formularium rumah sakit. Yang ketiga, adanya komitmen supplier pemenang tender. Yang keempat, supplier harus menjamin pasokan obat yang kontraknya telah ditandatangani. Yang kelima, melakukan manajemen keuangan yang baik dan pembayaran pasti. Yang keenam, prosedur tertulis dan transparan. Kemudian yang ketujuh, pemilihan berdasarkan kebutuhan. Dan yang kedelapan, program jaminan mutu produk. Kesembilan, melakukan audit tahunan dan publikasi hasilnya. Yang terakhir, membuat laporan periodik terhadap kinerja pengadaan. Selanjutnya ada sistem distribusi obat pasien rawat inap. Pada sistem distribusi obat pasien rawat inap terdapat sistem floor stock lengkap atau total floor stock, di mana sistem ini dibagi menjadi 3, yaitu sistem resep individu atau permintaan lengkap. Terus yang kedua ada sistem kombinasi resep individu, floor stock lengkap, dan distribusi obat dosis. Kemudian yang terakhir ada sistem distribusi obat dosis unit. Kemudian di sini ada metode distribusi obat. Metode distribusi obat berdasarkan ada atau tidaknya satelit farmasi. Yang pertama, sistem pelayanan terpusat atau sentralisasi. Sentralisasi merupakan sistem pendistribusian pembekalan farmasi yang dipusatkan pada satu tempat, yaitu instalasi farmasi. Pada sentralisasi, seluruh kebutuhan pembekalan farmasi setiap unit pemakai, baik untuk kebutuhan individu atau kebutuhan barang dasar ruangan, disuplai langsung dari pusat pelayanan farmasi tersebut. Kemudian yang kedua, ada sistem pelayanan terbagi atau desentralisasi. Sistem pelayanan ini merupakan pelayanan farmasi yang memiliki cabang di dekat unit pelayanan atau ruang yang disebut depo atau satelit farmasi. Penyimpanan dan pendistribusian pembekalan farmasi tidak langsung dilayani oleh kelainan farmasi pusat, tetapi disuplai dari depo atau satelit tersebut. Berikut referensi yang kami gunakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.